Kembali, Misan. Selamat datang di Inspiring Talk 1, bersosialisasi di Jepang. Semua proses mulai dari bahasa barang Leon Education, yaitu sebuah platform pembelajaran interaktif yang berkolaborasi dengan WLC atau World Languages Center, lembaga kursus berbasis kurikulum CR, The Common European Framework of Reference for Languages. Mina, kenalin ya, aku Arta yang akan memandu sharing session ini. Yoroshiku Mas. Nah, Mina, sebelumnya aku mau nanya nih, kenapa sih Minasan tertarik buat ke Jepang? Sebenarnya ada apa di Jepang itu? Coba drop jawaban Mina semuanya ya di layar, di chatbook maksudnya. Yay, oke. Ayo, kenapa nih? Mungkin teman-teman ada yang eh, ingin jadi anime gitu, atau ingin masuk isekai. Mungkin mau jalan-jalan ke Arta ke Jepang. Oh, mau jalan-jalan. Boleh nanti mau jalan-jalan ajak aku juga ya. Ingin memperbaiki jalannya masa depan. Ih, tapi bener banget sih, memang salah satu apa ya? Cita-cita dari aku juga itu pengen ke Jepang untuk memperbaiki taraf hidup ini. Ingin belajar disiplin dan budaya Jepang. Iya loh, bener banget. Karena memang orang Jepang ini terkenal dengan budaya disiplinnya kan. Mau mencari kesempatan beasiswa gitu. Bisa ke Isekai udah pergi hari ini kayaknya. Iya, boleh kita langsung daftar visa nggak sih untuk ke Isekai ya teman-teman ya. Nah, oke, aku lanjut ya. Meskipun negara maju, tapi pernah dengar nggak sih kayak kalau Jepang ini tuh nggak semua orangnya nyaman pakai bahasa Inggris. Jadi, minasan kalau ada niatan buat ke Jepang itu harus belajar bahasa Jepang ya. Nah, ini aku spill lagi beberapa keuntungan kalau bisa kerja di Jepang itu gitu. Karena Jepang ini memang menarik ya untuk kita sebagai orang Indonesia. Salah satunya itu kebutuhan tenaga kerjanya itu tinggi. Jepang itu memang butuh tenaga kerja, utamanya di bidang industri, caregiving, pertanian, dan lain-lain. Kemudian, sistem dan program yang terstruktur. Jadi, program seperti SSW dan Technical Intern Training Program itu bisa bantu kita untuk kerja sambil belajar keterampilan. Terus nomor tiga, gaji dan jaminan sosialnya itu menarik gitu. Pasti kita memang pengen ke Jepang karena ya gajinya lebih tinggi kayak gitu. Semua orang tahu itu gitu. Dan upahnya lebih tinggi dari banyak negara Asia, plus akses ke asuransi dan juga pensiun. Keempat, budaya dan pengalaman hidup di Jepang itu menarik karena Jepang mengutamakan personal growth, pengalaman budaya, dan juga teknologi yang maju. Nah, ngomong-ngomong teman-teman ya, di Inspiring Talks ini teman-teman semua bisa berkesempatan untuk dapetin buklet persiapan JLPTN 5, contoh soal JLPT, kemudian juga rekaman dari Inspiring Talks kita malam ini. Caranya dengan isi presensi dan follow Instagram dan juga TikTok kita di @neon.education dan juga @wlc.ions. Nah, harus stay banget di sini karena nanti kita bakalan kasih banyak info yang menarik seputar Jepang gitu. Mungkin teman-teman bisa di screenshot dulu ya ini layarnya kalau misalnya nanti ternyata ketinggalan ya untuk presensi gitu. Tapi ketinggalan juga nggak apa-apa sih karena pasti admin yang baik hati itu pasti akan share dari linknya ini. Oke, malam ini kita bakal ngobrol bareng Dionysius Samudrakun yang bakal sharing banyak hal menarik soal pengalamannya kerja dan juga belajar bahasa Jepang. Jadi, Dion ini adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai IT engineer di Jepang. Kita nanti akan belajar gimana perjalanan Dion untuk belajar bahasa Jepang, kemudian sertifikatnya gimana, sampai gimana sih belajar bahasa itu bisa ngebentuk cara Dion untuk bersosialisasi, beradaptasi, dan connect sama orang-orang di kehidupan sehari-hari. Nah, Mina, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung drop aja ya di kolom chat. Jadi langsung tanyain apapun, nanti kita yang aksi pertanyaan dari teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh ya,
kita bisa kenalan dulu nih sama Dion Kun untuk mulai kenalan, kemudian bisa cerita sedikit tentang latar belakang pendidikan dan pekerjaan Dion Kun sebagai IT engineer di Jepang. Silakan Dion Kun. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Thank you Kak Arta atas kesempatannya ya. Jadi teman-teman seperti yang udah disebutkan Kak Arta tadi, namaku Dionysius Samudra dan aku lulusan dari Universitas Indonesia jurusannya Ilmu Komputer. Dan di sini aku di Jepang itu udah tinggal sekitar 2 tahun dan lebih tepatnya itu di kota Nagoya. Dan seperti yang sudah Kak Arta sebutkan tadi, aku di sini kerja sebagai IT engineer dan ya ngerjainnya macam-macam gitu. Ada security, ada network, ada software engineering gitu kan. Kalau misalkan mungkin teman-teman pernah dengar gitu kan ya. Dan ya belakangan sih lagi sibuk buat nyiapin diri untuk jadi volunteer Asian Games sih. Ya kurang lebih gitu Karta mungkin ya. Wah, menarik banget. Dion Kun ya, terima kasih untuk perkenalannya. Nah, aku mau tahu lebih lanjut ya tentang gimana perjalanan Dion sampai akhirnya bisa bekerja di Jepang gitu. Mungkin Dion Kun bisa cerita gimana awal-awalnya gitu, kayak punya keinginan untuk, aku mau kerja di Jepang. Nah, kayak gitu. Mungkin dari kecil gitu udah suka sama Jepangan kayak gitu. Mungkin dari kecil cita-citanya udah pengen jadi anime gitu. Atau gimana? Oke, oke, Atau oke. gimana gitu. Bisa, bisa. Jadi, jujur aja nih teman-teman. Dari kecil tuh udah wibu gitu ya. Kalau teman-teman tahu istilah wibu gitu. Dan, ya dari kecil tuh SD kelas 1 gitu lah ya mulainya. Itu teman-teman sekelasku tuh pada nonton Naruto gitu kan. Udah nonton Naruto belum? Udah nonton Naruto belum gitu kan. Terus, ya aku pada waktu itu nggak tahu kan. Naruto apaan sih gitu kan. Terus jalan-jalan ke toko buku gitu kan. Lihat ada komik Naruto. Oh ini tuh namanya Naruto gitu kan. Terus dari situ ya udah mulai baca manganya, kemudian nonton animenya gitu kan. Terus suatu saat lihat ini Naruto makan ramen kok enak banget ya. Kok jadi pengen gitu kan. Terus waktu itu tuh belum exposure aku dan keluarga aku tuh belum banyak gitu terhadap budaya Jepang itu belum banyak. Jadinya ya di keluarga aku itu yang nonton anime tuh cuman aku pada saat itu. Dan ya udah gitu. Keluarga aku pada ngatain kayak ih wibu gitu kan. Terus pada satu saat karena keluarga aku tahu oh ini anak emang suka Jepang-Jepangan nih gitu kan. Diajaklah gitu kan. Puji Tuhan ada kesempatan buat jalan-jalan ke Jepang. Dan pada saat itu aku nggak tahu hal apa yang membuat aku menetapkan hal ini, tapi pada saat itu aku bilang ke papaku, Pak, aku mau kerja di Jepang, aku mau tinggal di Jepang, aku mau belajar di Jepang. Dan pada saat itu juga papaku langsung bilang, ya udah, gas, papa support sebisa papa. Dan dari situ kayak, ya udah aku benar-benar belajar bahasa Jepang, mulai dari les gitu, dibantu biaya sama orang tua juga gitu kan. Terus kemudian cari-cari kalau ada beasiswa atau mungkin cara untuk ke Jepang untuk kerja ataupun untuk belajar kayak gitu. Wah, berarti memang dari kecil itu udah disupport ya Dianken sama orang tua gitu. Seperti papa Iya, dari Dianken ini adalah papa idaman kita semua gitu. Butuh adik nggak Dianken mungkin? cukup untuk saat ini. Oh, udah cukup ya, udah cukup. Gitu. Karena kayak, Pak aku mau belajar aku mau ke Jepang langsung gas gitu. Langsung dicariin info-info kayak gitu juga. Nah, kalau soal bahasa Jepang itu, terus gimana sih proses awal belajar bahasa Jepangnya? Apakah belajar mandiri gitu, terus atau ikut kursus, atau mungkin di ada ekskul Jepang kayak gitu, Dian Kun? Ya, dulu tuh pertama kali awal banget ya, itu aku belajar ya udah pakai Google, enggak, aku ke Gramedia waktu itu, terus ada biasanya jual gitu kan, belajar bahasa Jepang dengan cepat ya gitu-gitu kan, terus ya udah beli aja satu gitu kan, beli satu dan buku itu tuh kebanyakan ngajarnya sapaan, Ohayo gozaimasu, arigatou gozaimasu, konnichiwa gitu kan. Dan pada saat itu mungkin aku juga belum dapat arahan belajar yang seperti apa jadi aku ya udah nulis hiragana gitu tanpa tahu stroke yang benar tanpa tahu artinya apa gitu aku tulis-tulis aja gitu kan dan papa aku lihat dia bilang Dari dulu. ah To udahlah be fair, gitu gue masih males sih. kita belajar In a aja way. gitu kita les yang benar gitu kan dan di situ papa support les bahasa Jepang itu pada saat SMP ya kemudian sempat berhenti sempat mandek gitu karena gurunya sibuk juga dan pada saat itu juga akunya lagi nyiapin buat hal yang lain juga ada ujian nasional dan lain-lain itu terus kemudian masuk SMA itu
sebenarnya nggak les, tapi kebetulan itu ada namanya Ekskul Japan Club di SMA aku itu. Dan isinya itu emang teman-temannya ya wibu gitu emang wibunya hardcore gitu. Kalau misalkan di SMP aku udah bilang ih wibu lu, ini wibu banget gitu. Terus bareng teman-teman yang itu, jadi di SMA aku itu ada berapa ya, kalau nggak salah ada tiga, namanya tiga aliran lah, tiga jurusan yang buat apa namanya ekskul bahasa Jepangnya itu. Yang pertama Bunpo grammar gitu kan, yang buat belajar bahasanya. Habis itu ada tim yang untuk manga. Habis itu timnya Bunka, ada manga, ada kaligrafi. Kemudian ada yang terakhir ini timnya, lupa namanya apa ya. Satu lagi pokoknya ada gitu. Ada tiga. Dan aku ikutnya Bunponya itu bareng teman-teman belajar bahasa Jepang. Dan dari situ mulai muncul lagi nih semangatku. Oh, gue pengen belajar bahasa Jepang, gue pengen belajar bahasa Jepang. Dan dari situ ya udah gitu, diterusin lagi sampai sekarang, terus sampai kuliah gitu ada kebetulan kesempatan buat belajar bahasa Jepang lagi, aku ambil dan puji Tuhan bisa sampai ke Jepang pada saat ini. Nah, berarti memang waktu SMA tuh saat kita bisa explore diri lebih gitu nggak sih? Karena dari pengalaman aku juga mulai nonton anime dan kayak, Betul banget. iya kayak aku tertarik. Sepertinya menjadi wibu oke juga. Nah, kayak gitu juga waktu SMA gitu. Mulai ekspor anim-anim apa, Iya belajar benar juga banget Kak buat Atta. nulis-nulis kayak gitu. Benar Nah, benar benar. ternyata kita satu aliran juga ya, SMA. Benar Belajar benar bahasa benar Jepang benar. gitu. Nah, waktu awal-awal memutuskan untuk aku mau serius nih gitu belajar bahasa Jepang gitu. Hmm. Itu udah kan belum sih soal sertifikasi kayak gitu. Terus gimana ceritanya Dian Kun untuk belajar bahasa Jepang sampai yang bener-bener diseriusin gitu. Oh, harus ambil sertifikasi ini. Nah, kayak gitu. Oh, pas dulu aku pertama kali belajar bahasa Jepang pas SMP itu sebenarnya aku nggak tahu sama sekali tentang sertifikasi IJLPT kah atau IJFT dan lain-lain itu aku nggak tahu. Kemudian di saat les itu guruku bilang, ini loh ada namanya JLPT. Apa itu JLPT? Kayak TOEFL Jepang. Oh gitu kan. Nah, tapi pada waktu itu ya namanya bocah SMP gitu kan, kayak belajar main-main gitu kan, nggak benar-benar serius lah gitu kan. Jadi kayak, eh ya udah belajar-belajar aja. Terus guruku, senseiku waktu itu juga bilang, kau bisa loh ngambil ujian ini. Enggak gitu kan, nggak berani, masih takut, nggak pede gitu. Dan kemudian pada saat SMA, itu lingkunganku tadi, yang Japan Club itu tadi, itu bener-bener orangnya tuh serius. Ayo gue mau belajar nih, gue mau belajar. Dan dari situ ke bawah gitu. Dan faktor lingkungan itu benar-benar berpengaruh buat aku. Jadi aku juga ikut semangat. Pengen kejar juga, gue gak mau ketemu sama teman-teman gue gitu kan. Itu jadi serius. Dan kemudian pada saat masuk kuliah gitu, ada, oh ini ada chance untuk kerja di Jepang nih. Ya masa kita nggak belajar sih gitu kan. Udah mau kerja di Jepang masa nggak belajar, ntar malu-maluin yang ada. Kayak gitu Kak kurang lebih. Berarti mulai ini ya, apa namanya, menseriusi belajar bahasa Jepang itu mulai dari waktu SMA, disupport sama lingkungan dan juga temen yang kebetulan, ya nggak kebetulan juga sih, karena dengan sadar gitu masuk ke ekskulnya ya gitu. Jadi teman-teman juga support Ya untuk, benar, iya kan, benar. untuk belajar bahasa Jepang kayak gitu. Dan setelah kuliah itu baru sadar bahwa oh ternyata ada kesempatan untuk bisa kerja di Jepang juga, dan berarti emang harus ikut sertifikasi dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, Yes. Kak Dian, mungkin teman-teman di sini tuh ada beberapa belum terlalu paham gitu soal sertifikasi seperti JLPT gitu. Boleh nggak sih kayak dijelasin sedikit tentang sertifikasi JLPT itu, terus mungkin tingkatannya tuh ada apa aja, terus cara ideal untuk lolos itu tuh gimana? Wah, kalau sertifikasi jujur sejauh ini aku tahu itu cuma dua ya sebenarnya. Dulu aku pernah kesal sama sensei aku beberapa, tapi aku bener-bener aku ingat sampai sekarang itu cuma dua, JLPT sama satu lagi JFT. Nah, JFT-nya ini aku sebenarnya juga nggak tahu gimana detailnya, jadi aku mungkin bakal ceritain yang JLPT aja. Jadi JLPT itu kalau kita panjangin ya, itu adalah Japanese Language Proficiency Test. Itu adalah tes kemampuan berbahasa Jepang. Nah, JLPT itu tingkatannya ada 5. Yang paling bawah itu adalah N5, N4, N3, N2, N1 itu yang paling top lah, paling tinggi itu. Dan dari N3 ke N2 itu wah gapnya besar banget. Itu dari N3 ke N2. Jadi
kalau untuk teman-teman gitu yang mungkin sekarang masih baru belajar bahasa Jepang dan pengen ngetes kemampuannya, itu bisa diawali dari L5 atau N4 dulu gitu. Kenapa aku langsung bilang N4? Karena sebenarnya gap antara L5 dan N4 itu nggak jauh beda. Jadi bisa aja ternyata teman-teman tuh lagi belajar L5, tapi secara tidak sadar, itu teman-teman sebenarnya kemampuannya udah mencukupi untuk sampai N4. Kayak gitu. Nah, kalau dari Dion sendiri pernah ada tantangan apa gitu nggak dalam belajar bahasa Jepang gitu? Misalnya belajar grammarnya, kemudian kanji, atau mungkin hal lainnya kayak gitu. Oh, Mengatur waktu. banyak banyak sekali sih kalau Banyak. tantangan ya gitu. Jujur, aku ini kalau bahasa animenya ya Hetakuso itu kayak payah banget itu dalam ngafalin kanji. Itu aku payah banget. Jadi kalau misalkan dulu sempat ada nggak, pas kuliah itu ada kelas bahasa Jepang juga. Aku bareng teman-temanku nih sekelas gitu kan, baca ada frasa gitu, ada kanjinya. Itu aku paling mandek, paling nggak bisa baca gitu. Itu aku payah banget gitu. Nah, gimana cara aku ngatasinnya? Aku ini sadar kalau diriku ini cara belajar itu adalah kinestetik gitu, pergerakan motorik. Jadi untuk benar-benar bisa ngafalin kanji, itu aku harus belajar nulis satu-satu sesuai dengan stroke yang benar dan baik. Dan dari situ aku mulai hafal, oh kanji ini itu bentukannya kayak gini. Oh kalau misalnya ada kanji bentuk kayak gini, itu bacanya kayak gini. Itu yang pertama. Masalah yang kedua adalah masalah motivasi. Dan jujur, belajar apapun dia nggak cuma belajar bahasa, itu kalau kita nggak punya motivasi yang kuat, ataupun lingkungan yang kuat untuk mendorong kita, itu bakal berasa berat banget. Dan itu terjadi pas saat aku SMP. Pada saat aku SMP dulu, gak banyak teman-teman yang belajar bahasa Jepang. Bisa dibilang dalam satu angkatan itu, cuman ya 10 orang lah gitu, yang belajar bahasa Jepang. Jadi kayak lingkungannya pun juga agak kurang mendukung gitu kan. Dan ketika aku SMA, ketika aku kuliah, itu teman-temanku benar-benar lingkungannya ya udah emang orang-orang yang belajar bahasa Jepang, emang orang yang suka bahasa Jepang gitu. Dan pada saat aku kuliah pun itu aku sempat mikir kan, aduh, ada kelas nih, males banget buat datang gitu kan. Terus aku tanya, aku chat temanku kan, lu datang gak kelas nanti? Gue males banget nih. Terus dia bilang apa? Udah masuk aja dulu. Kalau lu masuk, lu gak bakal bisa keluar. Oh ya bener juga. Ya udah pas saat itu ya udah. Kalau saya males, saya datang langsung ke kelas ya. Kurang lebih gitu sih kak. Masalah yang saya alami selama belajar bahasa Jepang ini. Oh iya, berarti tapi itu kayaknya masalah umum ya Kak untuk orang-orang yang pada belajar bahasa Jepang kanji itu jadi jadi permasalahan penting banget gitu nggak sih? Bener, Karena bener, bener, bener. Itu masalah eh, banget sih. iya lebih susah daripada ngapalin hiragana. Iya juga Iya harus. tentu saja. Tentu saja. Nah, jadi tadi tips dari Kak Dion itu, tapi mungkin apa ya, cara belajar efektif itu memang tergantung dari bagaimana orangnya masing-masing kayak gitu ya. Dari Kak Dion Yes, sendiri yes. itu lebih nyaman untuk apa ya, sambil menulis, nah kayak gitu. Benar, 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 benar. Mm-mm. Mungkin ada teman-teman yang lebih nyaman untuk hafalan juga kayak gitu juga bisa, Iya, mungkin ya. iya benar benar benar. Dan Mm-mm. tambahan sedikit, kadang aku juga kalau buat belajar kanji ya, buat ngafalin kanji, Mm-mm. itu kadang aku suka lihat di Spotify atau di YouTube itu ketika aku lagi dengerin lagu, aku lihat juga liriknya. Jadi kayak sambil aku ini orang mungkin bilang namanya shadowing gitu ya. Jadi ketika aku denger ucapannya apa, aku lihat liriknya apa, oh ternyata yang keluar tuh kanji ini dibaca seperti ini gitu. Dan dari lama-lama kan liriknya hafal, bacanya juga hafal gitu. Dari situ aku oke, lama-lama mulai hafal nih kanjinya satu demi satu kayak gitu. Itu Kak Dion itu mulai eh, apa ya? Berapa lama sampai di titik kayak sepertinya aku sudah eh, mulai bisa menguasai kanji dengan lebih lancar, nah kayak gitu. Itu lama nggak rentang waktunya? Itu aku rasakan ketika aku udah di sini. Dan itu sebenarnya gini sih. uh, Karena ketika di Indonesia itu ketika belajar bahasa Jepang, kayak kita belajar-belajar aja dan itu benar-benar nggak kepake secara praktikal gitu kan. Karena ya sehari-hari kita ngeliatnya alfabet, kita sehari ngeliatnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bukan bahasa Jepang. Dan untuk belajar atau kerja pun kalau di Indonesia gitu kan, mostly ya udah kita pakainya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan ketika di Jepang, itu baru berasa itu semua buahnya. Oh,
ternyata gue masih bodoh nih kanjinya, gue masih bego nih kanjinya gitu. Dan kalau ketika aku belajar pada saat itu, oke, lama-lama, oh ternyata gue bisa baca nih kanjinya. Oh, dapat pesan dari bos, gak usah pakai Google Translate, bisa baca semuanya. Nah itu baru berasa banget ketika bisa ngalamin hal itu sih. Iya memang apa ya, belajar kanji itu butuh telaten ya teman-teman ya, butuh telaten, konsisten dan nemuin masalah real gitu. Jadi biar Bener, kita tuh bener, enggak belajarnya tuh bukan yang pasif kayak gitu kan. bener. Biar lebih masuk gitu. Nah, dari pengalaman Diankun ini seberapa penting sih belajar bukan belajar, seberapa penting sih bisa bahasa Jepang itu buat bisa di lingkungan sosial di sana? Oh, oke. Mungkin ini di awal udah Kak Arta sebutin ya, kalau di Jepang itu orang-orangnya kurang suka berbahasa Inggris gitu. Dan Mm-mm. setelah aku ke sini, itu benar. Itu tidak salah, itu benar. Sebenarnya mereka bisa, beberapa dari mereka bisa gitu kan. Karena mereka itu pas SMA pernah belajar dan mungkin pas kuliah mereka pernah belajar. Tapi segan, mereka segan untuk berbicara bahasa Inggris karena mereka tuh mungkin satu faktornya mereka kurang pede dengan pelafalan mereka gitu. Mereka rasa bahasa Inggrisnya mereka tuh jelek. Padahal sebenarnya mereka bisa kayak gitu. Atau mungkin ya udah mereka emang suka bahasa Jepang aja kayak gitu. Jadi mereka eh, nggak begitu sering pakai bahasa Inggris. Nah, itulah pentingnya kita harus bisa bahasa Jepang ketika kita ke Jepang. Dan sebenarnya ini nggak cuma ke Jepang, ke negara manapun, alangkah baiknya kalau kita bisa memahami, kita bisa menguasai bahasa ibu mereka. Dan ketika di sini ya di Jepang itu, emang nih ngomongnya tuh awal-awal gitu kan kayak terbata-bata, bahkan sampai sekarang pun bahasa Jepangku masih belepotan gitu kalau ngomong ke bosku, ngomong ke kolegaku itu aku kayak masih belepotan lah, kadang masih kayak mereka coba boleh diulang, oh maaf nggak ngerti ya gitu. Kayak itu hal seperti itu masih terjadi gitu kan, tapi mereka tuh support, at least untuk lingkunganku ya, lingkunganku untuk kantorku, mereka tuh support bahwa oke, anak ini emang pengen belajar, ya udah kita bantu gitu. Kita bantu dengan cara kalau ada kesalahan dalam grammarnya atau dalam kosakatanya, kita ajarin yang benar kayak gimana. Kalau ada kesalahan dalam pemilihan kata atau mungkin pemilihan katanya nuansanya itu kurang tepat, oke kita kasih tahu yang benar itu seperti apa. Dan itu sangat-sangat aku sangat bersyukur atas hal itu sih, karena bisa dapat lingkungan yang sangat mendukung seperti itu. Iya, dan itu sebenarnya wordnya tuh dari awal cerita Kak Dian ini ya, aku nangkepnya memang lingkungan kita harus benar-benar nemuin lingkungan yang suportif ya untuk belajar bahasa itu. Mungkin mulai dari lingkungan saat di Indonesia, baik lingkungan saat di Jepang gitu. Nanti kita tiba-tiba kita di sana, terus ternyata kita nggak mendapatkan lingkungan yang suportif, down lagi dong kalau kayak gitu nanti jadinya. Benar, 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 Iya, benar, benar, panik benar, lagi langsung merasa impostor nya langsung naik lagi gitu. benar, benar, benar. Ini aku tadi kayaknya ada miss pertanyaan ya, Dian Kun. Aku mau Ya. nanya soal administrasi dan doku gitu, karena mungkin ini salah satu hal yang eh, Hmm. apa ya, kalau dalam bahasa Jawa itu jelimet, tapi kalau dalam bahasa Oke, Indonesia oke. ribet. Iya, Jelimet benar ya. heeh. Nah gitu. Itu bagian apa yang paling ribet gitu menurut Dian Kun? Sebenarnya sejauh ini, kalau ribet sih, aku nggak ngerasa begitu ribet ya. Ya paling kalau Mm-mm. ngurus visa, ribetnya kalau untuk teman-teman yang ada yang bukan di daerah kota-kota besar, itu mereka harus ke Jakarta lah atau ke Surabaya itu untuk mengurus dokumen-dokumen seperti visa kayak gitu. Nah cuman satu dokumen yang menurutku itu nunggunya lama banget, itu adalah COE, Certificate of Eligibility. Dan kalau nggak ada COE-nya ini, kita nggak bisa bikin visa. Itu nunggunya itu waktu itu aku sampai berapa, 3 bulan atau 4 bulan gitu. Jadi ketika aku dapat offer itu kan, Dion selamat kamu keterima di perusahaan kami. Oh iya terima kasih, untuk itu kita harus dulu ya COE-nya. Baik, tolong dibantu gitu kan. Dan nih tuh tunggu, 1 bulan 2 bulan kok kayak nggak ada kabar ya, ini Oh. gue di PHP-in apa gimana nih gitu kan. Lama-lama jadi suzon gitu, kayak Mm. coba deh follow up dulu ke HR-nya gitu kan, ke human resource-nya. Oh, Sumimasen, ini gimana COI-nya? Oh iya, sabar lagi di Rusia. Oh iya, terima kasih.
Teranya lagi, gimana nih COI-nya? Oh, udah dikirim. Oh, begitu baik, terima kasih. Ketika udah dikirim, udah sampai di tangan, gitu, kayak, Heeh. wow, oke, akhirnya berangkat beneran. Akhirnya berangkat beneran gitu. Berarti itu berapa dari eh, mulai mengurus pertama kali perdokumenan ini gitu, terus sampai akhirnya bisa terbang ke Jepang gitu. Itu memakan waktu sampai berapa bulan? Kalau mengurus dokumen sampai terbang, sebenarnya kalau untuk terbang ke Jepangnya itu kurang lebih udah ditentukan waktunya. Tapi Mm-mm. untuk pengurusan dokumennya sendiri, ya mungkin bisa dibilang waktu kotornya sekitar 3 sampai 5 bulan mungkin ya. 3 sampai 5 bulan ya. Hmm. Mhm. Nah, itu buat note ya buat teman-teman ya. Jadi enggak bisa setiba-tiba itu gitu untuk kita untuk udah teka terima kerja di Jepang. Jadi memang selain mempersiapkan soal bahasa, kita juga harus benar-benar siapin soal dokumennya dan bisa dengan aktif juga seperti Dion tadi ya untuk follow up ke perusahaan tempat bekerjanya kayak gitu. Nah, itu ya teman-teman gimana awal dari Dion Kun tertarik dengan negara Jepang dari mulai kelas 1 SD ya tadi tertarik dengan Naruto. Benar-benar iya, iya Iya, benar kata TSD mah. awal-awal. Heeh. Nah, itu berarti memang harus konsisten juga rasa sukanya ini ya, bertahun-tahun dari mulai Iya, 1 SD sampai kuliah bahkan sampai sekarang gitu. Jadi semangat untuk mimpi adalah kunci itu kayaknya emang bener ya. Ini ada. benar-benar. Dan sebenarnya sampai sekarang pun kalau ditanyain ya, Heeh, kok lu pengen ke Jepang sih? Kenapa suka sama Jepang gitu? Jujur aku pun belum bisa jawab persisnya kayak gimana. Satu kata heeh. yang bisa, dua kata yang aku bisa jawab adalah gue wibu. Udah gitu doang. Iya, Wibu memang jalan menuju isekai. Jalan jalan menuju Jepang dan hidup yang lebih baik gitu. Nah, ini akhirnya dengan segala struggling dan juga perjalanan konsistensi ini yang utama sih teman-teman itu adalah konsistensi ya sampai akhirnya bisa mencapai mimpinya dan bekerja sebagai IT engineer di Jepang. Nah, ini kita bakalan kulik lagi ya Dion Kun lebih dalam lagi gimana sih soal cerita tahun-tahun awal ada di Jepang gitu. Mungkin bisa diceritakan itu awal dapat loker di Jepang itu tuh gimana gitu. Karena pasti aku yakin teman-teman yang ada di sini itu nggak ada yang nggak kepengen kerja di Jepang. Oke, Hmm. untuk dapat lowongannya tuh dulu kebetulan ini bisa dibilang faktor luck ya, faktor keberuntungan. Jadi waktu itu di grup angkatan kampusku, di grup angkatan jurusanku, itu ada yang nge-share nih kesempatan belajar bahasa Jepang dan bekerja di Jepang. Gratis gitu. Wah, ibu macam mana yang tidak mau gitu kan. Iya betul. Terus dari situ ya udah aku ambil dan dari program itu beneran diajarin dulu bahasa Jepang mulai dari awal gitu kan. Lama-lama levelnya naik 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 sampai kurang lebih setara N4 N3 gitu kan. Dan dari situ juga sembari belajar kalau ada lowongan pekerjaan ke Jepang itu kalau kita emang tertarik silakan daftar, kalau tidak tertarik ya sudah silakan ambil lowongan berikut-berikutnya lagi gitu. Dan ketika itu sama sensei benar-benar dituntun gak cuma belajarnya tapi mulai dari persiapan wawancaranya hingga selesai wawancaranya pun bahkan sampai mau ke Jepangnya itu kita masih dituntun terus belajar bahasa Jepangnya untuk nyiapin bahasa Jepang dari apa namanya percakapan bisnis segala macam itu benar-benar didampingi oleh mereka. Dan ketika sampai di sini itu satu hal yang berasa banget itu kan. Wah, sial kenapa dulu belajarnya main-main ya? Karena pas sampai sini kayak merasa wah bahasa Jepangnya masih jelek banget gitu meskipun sensei dia bilang bahasa Jepang kamu bagus kok. Emang kalau untuk standar kelas bisa dibilang begitu, tapi untuk standar hidup di sini, wah itu masih jauh dari bagus gitu menurut saya gitu kan. Kurang lebih gitu sih. Jadi kayak emang struggle-nya pun sampai sekarang juga masih ada gitu untuk bisa baca, untuk bisa komunikasi sama orang lain itu masih ada sampai sekarang struggle-nya. Eh, nah itu eh, lanjut ya mungkin soal proses seleksinya itu tuh gimana sih Dian Kun proses wawancara misalnya kayak interview kerja dengan perusahaan Jepang nah kayak gitu itu waktu itu berarti juga online juga ya kayak gini ya iyalah.
Oh, iya iya iya, benar-benar online. Jadi waktu itu kebetulan juga pas lagi COVID-nya ya waktu itu. Oh, Jadi semuanya berjalan secara online dan pada saat itu prosesnya kurang lebih yang di program yang aku ikutin itu pertama kali kita kayak kirimin video Jiko Shokai perkenalan gitu kan. Nama saya Dionisius Samudra, saya apa kuliahnya di mana, jurusan saya apa, kemudian saya minatnya apa, kenapa saya pengen ke Jepang itu semua ada di video itu. Dan dari video itu kemudian kita kasih resume, kita kasih CV, nanti di screening oleh HR dari perusahaannya. Oh, ini anak sepertinya menarik gitu. Jadi udah setelah itu ya udah dipanggil untuk wawancara. Dan setelah wawancara semuanya berjalan dengan online gitu kan. Kalau hasilnya diterima, ya udah diumumkan terima. Kalau jangan tidak diterima, ya udah mohon maaf Anda tidak diterima kurang lebih seperti itu. Dia itu saat wawancara pokoknya lucu sih kayak bener-bener pakai kemeja putih, pakai jas gitu kayak bener-bener mau lamar kerja. Padahal kalau online pun kita juga biasa paling mentok-mentok pakai kemeja kemeja biasa gitu kan, kemeja warna-warni mm-mm. lah atau mungkin bahkan ada yang pakai kaosan atau pakai hoodie doang gitu mungkin ya. Tapi kalau ini bener-bener kita diajarin untuk mengikuti budaya Jepang segitunya di mana ya udah kita benar-benar pakai kemeja, kalau bisa pakai dasi ya bisa pakai dasi, kemudian pakai jas itu semua diajarin sama mereka. Oh, jadi emang budaya disiplinnya itu udah kerasa dari semenjak interview kerjanya itu ya. Benar-benar bahkan sebelum interview pun juga kita diminta untuk standby ya udah setidaknya seminimal minimal lah 5 menit sebelum dimulai. Oh. Nah, untuk awal-awal gitu Dion Kun ada di Jepang gitu, gimana sih ceritanya gitu? Misalnya waktu pertama kali eh, tinggal di daerah Nagoya ya tadi ya, iya kan? Iya benar-benar. Nah, di daerah Nagoya gitu. Terus kemudian gimana tentang lingkungan tempat tinggalnya, terus tetangga-tetangganya kayak gitu. Apakah modelnya yang apa ya? Misalnya ya kalau misalnya masih di desa Indonesia itu kan masih sangat akrab ya dengan tetangga-tetangga. Nah, Oke. kalau di Jepang itu gimana gitu? Eh, gimana ya? Sebenarnya dibilang akrab tuh enggak, tapi dibilang Mm-mm. sombong pun juga enggak gitu. Gimana maksudnya tuh? Gini, kalau kita keluar kamar gitu nggak ada orang, ya udah kita jalan aja gitu kan, nyelonong nyelonong aja, pulang pergi itu ya udah kita pokoknya ya udah diri kita sendiri lah gitu kan. Lu gue gitu. Tapi kalau kita nggak sengaja pas-pasan sama orang gitu kan, kita eye contact gitu kan, kayak ya udah setidaknya nunduk gitu kan, kayak seker sama dia, saya sama konnichiwa kayak gitu. Atau enggak ketika kapan hari aku juga pernah aku keluar kamarku kebetulan ada tetangga gitu kan yang keluar kamar juga. Terus kayak kita sama-sama lihat kan kayak oh ya udah nyapa gitu terus kenalan gitu kan. Nama lu siapa? Oh nama gue si ini. Oh gue dari kamar ini kayak gitu. Jadi sebenarnya eh, dibilang jahat, dibilang sombong enggak, tapi emang budayanya ya udah kayak mereka apa ya kalau orang tuh bilang mereka tuh kurang suka untuk diganggu dan kurang suka untuk mengganggu orang lain. Kurang lebih begitu. Ya, lupa. Pernah nggak ngalamin culture shock gitu di sana waktu awal-awal gitu? Kayak ada bukan kebudayaan, apa ya, kebiasaan yang beda gitu dengan Indonesia kayak kayak gitu. Kalau kebiasaan yang beda dari Indonesia, sebenarnya aku nggak ngalamin banyak ya, karena kalau untuk terkait disiplin ya, dulu aku dari SD, nggak, bahkan dari TK, SD, SMP, itu aku di sekolah, salah satu sekolah Katolik yang bisa dibilang terkenal cukup strict aturannya gitu kan. Bahkan orang pada bilang, itu sekolah lu tuh penjara hijau yang mereka bilang gitu. Tapi yang mana menurutku sebenarnya itu bukan penjara gitu, karena dari berkat mereka, berkat didikan sekolah itu, aku jadi kayak, jadi seorang yang disiplin gitu. Jadi seseorang yang self aware akan sekitarku, aku apa namanya mentalnya tuh kebentuk gitu. Jadi kalau misalkan biasa di Indonesia kita sampah tuh nggak dipilah gitu. Ketika aku di sini, ya udah mereka memilah sampah aku udah kebiasa gitu. Karena sejak sekolah pun aku udah diajarin untuk memilah sampah kayak itu. Dan ketika dulu pas di sekolahku juga itu eh, bener-bener dididik untuk disiplin gitu. Ketika di sini kayak ya udah aku udah terbiasa dengan hal itu. Orang lain bilang, ih itu orang kok strict banget sih, orang itu kok kibishi banget gitu. Aku kayak enggak, perasaan biasa aja gitu. Untuk hal yang seperti itu aku udah nggak culture shock lagi. Cuman yang menurutku agak culture shock itu kayak gini sih. Tongkrongannya tuh beda.
Kalau kalau di Indonesia gitu kan, misalkan di Indonesia gitu, kita nongkrong bareng teman-teman tuh kayak ya udah asik gitu kan ya, kayak hore-hora gitu main gitu. Tapi kalau di situ nggak, biasa mereka nongkrong duduk kalem, diem gitu kan, elegan lah bilang orang-orang pada bilang gitu. Berarti ini ya ada perbedaan yang agak kerasa lah di bagian nongkrongnya gitu, kayak budaya Benar-benar iya, budaya main bagian sama bagian temennya itunya. gitu ya. Mungkin kalau di Benar-benar. sini kalau misalnya pada nongkrong tuh sambil ya sambil gitaran sambil Iya rame-rame iya iya gitu kurang lebih gitu. Atau cerita-cerita. enggak, Berarti heeh. misalkan kayak lagi kerja sama teman dulu kan. Pas aku di Indonesia kan sempat kerja juga dulu. Pas lagi kerja gitu kayak lagi jenuh, nyenggol soal teman gitu. Cabut bentar yuk gitu kan. Indomaret gitu kan. Kalau di situ kayak mau ngajak kok segan banget rasanya gitu. Kayak orang-orang pada kelihatannya serius buat mukanya gitu kan. Jadi kayak ada suatu perasaan yang masih apa ya? Belum 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 sama lah gitu. Emang masih agak culture shock gitu. Tapi pernah nggak nemuin misalnya sekali dua kali orang nongkrong tapi rame gitu? Oh, kalau itu pernah, mungkin tergantung daerah juga ya, Kak. Karena Eh, kalau di daerah-daerah yang aku ini, Nagoya itu, mungkin emang tipikal orang-orangnya, tipikal orang yang kalem gitu. Tapi kalau misalkan kita geser nih ke daerah Kansai itu, mereka emang terkenal orang-orangnya tuh yang heboh gitu. Jadi mungkin kalau misalkan ke oh. daerah Kansai emang ya berasanya akan lebih hidup gitu. Kalau orang Hmm. lihat di apa namanya anime-anime atau misalkan di film-film itu kayak orang yang bilang udah ngomongnya kayak hora omae omae kayak gitu. Oh, oh iya iya. Nah, itu Dian Kun ada nggak sih sebuah momen yang bikin ngerasa kayak, wah, aku beneran lagi di Jepang nih sekarang kayak gitu. Jadi kayak wah momen gitu. Sebenarnya kalau yang wah beneran di Jepang itu aku rasain ketika dulu aku pertama kali ke Jepang yang bareng keluarga aku itu. Karena itu aku bener-bener nggak nyangka kayak wah ini negara yang selama ini gua lihat di layar kaca nih. Ini negara yang selama ini gua idamkan untuk gua kunjungi gitu kan. Itu pas yang pertama kali ngerasa wah ini gue di Jepang itu kan di situ. Tapi ketika apa namanya suasana hati ketika merasakan wah ini gue beneran ke Jepang untuk kerja untuk hidup gitu kan untuk merantau, itu aku rasain ketika aku mau boarding untuk ke sini untuk kurang lebih tahun lalu ya. Itu kayak pas mau masuk pesawat aku nggak tahu teman-temanku kayak gimana gitu kan, tapi aku sendiri kayak ngerasa anjir ini gue beneran berangkat nih gitu. Kayak ini gue beneran berangkat nih, kayak selama ini hal-hal yang gue impikan, mimpi-mimpi masa kecil gue nih terwujud sekarang, ini beneran. Itu kayak aku rasa kayak wow, the euphoria is very 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 strong gitu. Jadi ini ya, momennya tuh sebenarnya udah dapet waktu pertama kali ke Jepangnya, tapi Ya benar merasa kaget lagi gitu saat mau berangkat ke Jepangnya justru ya. benar 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 Ini benar beneran gitu. benar. Nah, eh, kita balik soal kalau tadi kan Dion kun udah sempat jelas kalau lingkungan di tempat kerja itu emang suportif ya untuk orang orang dari negara luar yang mungkin belum lancar berbahasa yang gitu. Nah, kalau dari teman-teman setongkrongan gitu, terus atau mungkin dari tetangga-tetangga, terus misalnya melihat ada ketidaklan dari kita, nah kayak gitu responnya tuh gimana gitu secara umum? Oh ya, sebenarnya mereka paling kayak ngelirik sinis aja sih gitu kalau sama mereka emang gak suka ya. Tapi untuk beberapa daerah itu ada mereka emang negur gitu. Negur bukan bukan arti yang kayak mereka benci atau apa, enggak, tapi kayak mereka ngasih tahu itu. Ini budaya kita seperti ini, tolong kalian ikuti, tolong kalian taati. Ya ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing ya kalau sana orang bilang tuh. Kayak when in Romance, do as Romans do, dan peribahasa itu juga ada di Jepang gitu. Aku lupa sebutannya apa, tapi itu beneran ada dan aku berkasih tahu sama bosku itu. Jadi uh, ya kalau teman-teman emang pengen ke Jepang, sebenarnya belajar bahasa Jepang itu memang penting, tapi itu bukan satu-satunya yang
perlu kalian pelajari, yang perlu teman-teman pelajari gitu. Selain itu, teman-teman juga harus pelajarin budaya-budayanya agar ketika sampai di sini, teman-teman itu bisa membaur dengan masyarakat, dengan sosial. Kak Arta, mic-nya masih di mute. Oh my God, padahal tadi kayaknya udah pencet deh. Nah, kalau soal budaya kerjanya gitu ya, Dion Kun, itu beneran apakah segila kerja itu gitu? Dari pengalaman Dion Kun yang eh, udah berapa? Berarti 2 tahun ya, dua Dua tahun, tahun kurang lebih ya. mm-mm, kurang lebih 2 tahun di Jepang kayak gitu. Apakah hustle-nya itu beneran kerasa kayak gitu? Kalau aku nggak tahu ya kurang lebih ya di kantor-kantor lain tuh seperti apa. Tapi kalau misalkan gini, ketika aku ya ke Tokyo lah gitu kan, emang ke kota-kota besar gitu. Dan ketika aku di stasiunnya itu berasa banget, hasilnya sangat sangat berasa. Tapi untuk di kotaku ini Nagoya itu nggak hasilnya nggak seberasa itu. Dan untuk di kantorku sendiri itu tuh sebenarnya gini, kalau kita di kantor udah jam 10 nih, jam 10 malam gitu kan. Itu kita diusir. Udah pulang, 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 sana pulang gitu. Mau dikunci kantornya gitu. Itu benar-benar diusir gitu. Saya pernah, aku tuh di kantor sampai jam 10 kan. Itu sekitar 10 kurang 10 itu, aku ditanyain gitu. Ini Dion nggak apa-apa nih gitu kan. Ada problem kah atau ada apa gitu kan yang perlu dihandle. Oh nggak apa-apa, ini udah mau selesai kok. Oh ya udah. Terus 10 kurang 5. Ayo Dion, cepetan kita harus keluar ini jam 10 tank gitu kan. Iya bentar-bentar lagi nulis report. Ayo cepetan keluar sekarang gitu kayak sabar sabar. Terus kayak gitu. Nah, tapi kalau di kantorku itu juga ada yang emang kerjanya ya hampir tiap hari pulang jam 10 itu ada. Tapi kalau aku sendiri itu ya udah kalau emang kerja udah selesai silakan pulang. Kalau misalkan masih ada yang perlu dikerjain ya udah tinggal di situ. Jadi apa namanya tergantung dengan tanggung jawabnya masing-masing aja gitu. Apakah masih ada tanggung jawab atau enggak, ya itu setiap orang kan beda gitu ya. Wah, thank you banget ya, Dion Kun. Ternyata kayak gitu ya. Lika-liku perjalanan seorang Dion Kun selama bekerja di Jepang dan mulai dari kesukaannya terhadap Jepang, kemudian sampai mengantarkan ke mimpi-mimpinya bekerja di Jepang gitu. Menarik banget dan tentu aja inspiring. Kakak ini gitu. Dari situ kita bisa paham kan kalau belajar bahasa Jepang itu memang jadi pintu utama supaya kita bisa tinggal di Jepang dan bisa bersosialisasi dengan baik di Jepang. Nah, banget ya buat teman-teman. eh jadi teman-teman semuanya, belajar itu memang bisa otodidak. Tapi bahkan dari pengalaman Dion Kun juga itu tetap harus membutuhkan kursus kayak gitu ya. Karena kita memang belajar itu sebaiknya pakai tutor. Kenapa kita harus belajar pakai tutor? Itu karena tutor itu beneran bisa membantu kita buat menghindari trial error yang terlalu sering gitu. Misalnya kayak salah urutan belajar atau kayak ogah-ogahan di tengah belajar kayak misalnya stuck dikit terus langsung merasa aduh kayaknya aku nggak bisa deh. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya pas males gitu, kalau kita bisa ikut kelas, kita itu bisa punya komitmen untuk ikut kelas di awal gitu kayak aku udah bayar segini, aku udah ikut kelas kayak gitu. Jadi aku harus komitmen sampai akhir sampai goalsku itu tercapai gitu. Nah, ini Neon Education punya kelas spesial buat teman-teman semua untuk belajar bahasa Jepang untuk teman-teman yang masih pemula. Jadi di ini kelas itu dimulai 11 Agustus 2025. Dan spesial ya, kita ini memiliki banyak diskon, dan bonus, dan juga tentu saja dengan tutor yang berpengalaman, sabar, dan juga pinter banget pasti untuk ngajarnya. Nah, ini adalah dua tutor dari Neon Education dan juga WLC yang nantinya akan jadi pengajar teman-teman semua. Ada Miss Hatia dan juga Miss Salma yang keduanya sudah lolos PT level 3 dengan pengalaman lebih dari 10 tahun mengajar. Dan untuk Miss Hatia ini juga aktif mengajar di World Languages Center. Untuk kelas ini kita punya dua program. Yang pertama itu adalah program satu stage di harga 4 dari harga yang awalnya 4 juta itu jadi 2 juta.
Tapi jadi 1,5 juta khusus untuk teman-teman yang ikut webinar ini. Jadi teman bisa dapetin harga 1,5 juta dengan cara chat ya ke Kak Danti di nomor yang sudah tertera ya teman-teman. Dengan pesan aku mau klaim harga promo program Jepang gitu. Nah, terus yang kedua ini ada juga full paket satu level itu ada 4 stage di sini. Harganya hanya 3 juta buat teman-teman yang mau langsung ambil 4 stage. Dengan 56 sesi live class, puluhan soal JLPTN 5, kuis, assignment, dan akses modul belajar 1 tahun. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman semua ikut di program Neon Education itu ada beberapa fasilitas yang bisa didapatkan seperti placement test. Jadi teman-teman ukur dulu level berbahasa Jepangnya itu udah sampai mana sih biar bisa disesuaikan dengan materi yang cocok untuk belajar. Kemudian kurikulum kami juga tutur bertingkat dari pemula atau N5 sampai persiapan JLPT. Kemudian kita belajarnya live class dan juga video rekamannya itu bisa lagi. Ada latihan soal JLPTN 5 pakai kuis di platform Neon Belajar dan juga ada progress trackingnya ya. Terus kita juga dapat sertifikat dan juga student report lengkap asal sudah mengisi mock test dan juga kehadirannya harus 75% ya minimal. Modulnya juga sudah format ganda, PDF, video, dan juga Google Slide. Jadi bisa fleksibel untuk teman-teman semua akses dimanapun dan belajar di manapun. Ini bukan cuma kelas biasa ya teman-teman, tapi kelas ini dirancang supaya teman-teman semua itu bisa lebih fokus di bahasa Jepang secara terstruktur, bertahap, konsisten, dan juga hasilnya terukur jelas gitu. Jadi harus banget pilih Neon Education dan juga WULC buat belajar bahasa Jepang. Karena kita pakai kurikulum internasional berbasis Minnan no Nihongo yang udah digunakan secara global. Pengajarnya juga bersertifikat, kemudian berpengalaman, dan kita pastiin teman-teman belajarnya enggak sendirian karena ada mentor kuis, forum diskusi, dan juga progres belajarnya itu di tracking. Jadi jangan lupa ya, untuk hubungin Kak Danti di nomor 085117529600 gitu. Nanti kakak-kakak admin bisa bantu drop nomornya ya di chat boxnya supaya teman-teman bisa langsung chat ke Kak Danti. Nah, di sini eh, aku mau lanjut lagi. Kak Dion, kita lanjut lagi ya kita ngobrolnya. Boleh, boleh. Oke. Di sini eh aku mau tanya lagi gitu ke Kak Dion tentang pelajaran hidup terbesar sih yang didapetin oleh Dion Kun selama tinggal di Jepang gitu. Soal refleksi hidup lah gitu. Oh, berat nih. Berat ya, kita agak filosofis dikit gitu. Oke, oke. Untuk pelajaran hidup yang aku dapat selama aku di sini itu adalah sebenarnya satu yang paling penting adalah self awareness. Aku sebenarnya nggak cuma aku sih, dan ini dimanapun ya nggak cuma di Jepang ya. Khususnya untuk teman-teman yang tinggal sendiri atau teman-teman yang akan merantau, self awareness atau kemauan diri, awas diri itu suatu hal yang paling penting. Kenapa? Karena dengan kita aware terhadap diri kita bisa aware juga terhadap sekitar kita. Misalkan kita lihat nih, oh contoh aja budgeting gitu ya. Oh misalkan keuangannya lagi seperti ini, ya udah gaya hidupnya harus kita turunin. Bukan eh, makan kita yang kita kurangin gitu. Ntar jadi ya gizinya berkurang, kita kan nggak baik juga kan gitu. Isinya berguna. Benar. Dan dari mawas diri gitu, kita juga jadi lebih aware terhadap sekitar kita. Oh, orang-orang di sekitar tidak nyaman dengan kehadiran saya, oke sebaiknya saya menghindar atau mungkin saya keluar dulu. Oh, orang-orang di sekitar saya lagi pengennya melakukan ini, ya sudah saya ngalah, saya ngikut ke mereka dulu untuk menjaga keharmonisan. Karena orang Jepang itu merupakan orang yang seperti itu. Kalau misalkan orang Jepang dibandingkan dengan orang Indonesia, aku mungkin bisa bilang kalau orang Jepang itu mirip sekali dengan orang Jawa gitu, karena latar belakang keluarga aku juga orang Jawa gitu kan. Jadi kayak mereka mungkin di depan itu mereka nggak ngomong terang-terangan gitu. Khususnya Jawa Tengah ya, daerah Solo dan teman-teman itu. Mereka nggak ngomong terang-terangan kayak,
kok lu gini sih, kok lu gitu sih, gue pengen ini, gue pengen itu. Mereka nggak, jarang sekali mereka ngomong kayak gitu. Tapi mereka lebih ke, ya udah, menyampaikannya tuh secara tersirat. Dan itu mirip sekali Mm-mm. dengan orang Jepang gitu. Mereka menyampaikannya dari gestur mereka dan dari ucapan mereka, dan itu harus, kita harus aware akan hal itu. Dan untuk bisa aware terhadap sekitar, kita harus aware dulu terhadap diri kita masing-masing terlebih dahulu gitu. Kenapa? Karena gini, kalau di Jepang itu ya, mungkin sekilas gitu kita dengarnya tuh sama itu ucapan mereka dalam satu kalimat itu kan, satu kalimat yang mereka ucapkan itu mungkin mereka ngucapinnya, ya udah kita nangkapnya kayak, oh misalkan dia itu pengen kita seperti ini gini gini gini, tapi dalam kalimat itu sebenarnya ada emosi yang disampaikan secara tersirat, karena beda diksi itu beda nuansanya. Semakin sopan itu biasanya mereka akan semakin marah gitu. Khususnya ketika kita ngobrol sama teman kita, biasanya kita ngomongnya pakai gue lu, ini tiba-tiba kok pakai saya, anda. Kenapa bahasanya tiba-tiba jadi sopan, bahasanya jadi tinggi gitu kan, kayak ini ada yang salah. Dan disitulah kita harus mawas terhadap diri kita harus mawas terhadap sekitar kita. Jadi kita harus ini ya, kita harus ibaratnya harus peka gitu dengan Benar, vibes dari lawan bicara kita gitu. Terus kemudian juga lingkungan sekitar, kita juga harus pintar apa sih menempatkan diri gitu ya berarti di benar, dalam benar, benar, benar lingkungan Kak itu. Arta. Iya. Hmm. Nah, ada nggak sih pengalaman paling emosional gitu selama tinggal di Jepang? Emosional. Iya, Apa iya ya? kayak positif atau mungkin yang penuh tantangan gitu. Ini sih apa? Mungkin bisa dibilang cukup menantang untuk saya gitu kan. Karena gini, di kantorku itu, eh, kebanyakan, oke, divisiku itu mungkin divisi IT. Tapi mungkin orang-orangnya itu nggak semuanya itu latar belakangnya IT. Jadi mungkin 50% orang yang bukan IT, 50% ini orang IT. Dan kenapa bisa kayak gitu ya, emang karena pekerjaannya itu nggak serta-merta teknikal gitu, tapi ada yang bagian manajerialnya juga. Dan bagian manajerial ini bisa jadi kerjain orang orang yang bukan bidang IT, asalkan mereka punya pengalaman manajerial kayak gitu ya. Nah, yang menantangnya adalah ketika aku harus berbicara dengan teman-teman yang bukan bidangnya IT terkait hal IT. Jadi di sini tuh selain menjelaskan apa isi kepala aku harus juga menjelaskan basic knowledge, pengetahuan dasar yang menjadi konteks pembicaraan kita, dan itu cukup rumit karena apa yang aku ucapkan itu bisa aja itu dipelajari selama kuliah, itu butuh waktu sekitar 2 tahun atau mungkin 3 tahun itu baru orang bisa benar-benar paham gitu. Dan di sini aku harus Mm-mm. menjelaskan ke orang awam dalam waktu 10 menit kan, itu wow, menantang sekali gitu. Dan di Iya, sini itu menantang. pengetahuan, justru pengetahuan aku yang diuji gitu. Kalau aku nggak bisa menjelaskan hal-hal yang rumit kepada orang-orang awam sesimpel mungkin sampai mereka ngerti, itu artinya aku sendiri pun belum paham akan hal itu. Dan di Hmm. situ kayak aku kadang tuh merasa kayak, apa sih ini gitu kan, kayak, tapi di situ aku juga refleksi lagi kayak, salahnya ada dari saya kah gitu kan. Dia kayak gitu juga sih. Malah jadi ini ya, menjadi nggak enakan gitu ya Kak Dion. Iya, iya, benar. Ini ada nggak sih kayak tips untuk kita tetap rendah hati, tapi juga nggak sebagai orang asing gitu? Ah, gampangnya ya, di atas langit masih ada langit. Iya benar. Gampangnya gitu. Sebagai orang asing emang, oke, orang Jepang butuh kita untuk membantu mereka, untuk membantu perekonomian mereka, untuk membantu mereka bekerja kayak gitu, karena ya memang mereka kekurangan tenaga kerja pada saat ini. Dan itu sudah Kak Arta sebutkan juga di awal kan ya Kak tadi. Mm-mm. Nah, itu disebutkan. Tapi perlu diingat juga, banyak hal yang kita sebagai orang asing itu nggak tahu tentang Jepang. Banyak hal yang kita tidak, banyak hal tentang Jepang yang tidak kita ketahui sebagai orang asing. Meskipun banyak hal juga yang kita sebagai orang asing gitu kan. Banyak hal tentang dunia ini yang kita sebagai orang asing itu kita ketahui, tapi orang Jepang itu tidak ketahui. Dan di situ justru peran kita untuk saling melengkapi. Maka dari itu, untuk teman-teman gitu kan, agar teman-teman bisa tetap rendah hati tapi tidak minder, instead of daripada teman-teman eh, menunjang kompetisi, alangkah baiknya kalau teman-teman itu menunjang kolaborasi. Itu pesan dari Benar. aku. Menunjang kolaborasi teman-teman ya daripada ke
fokus kompetisi. ke kompetisi aja gitu. Iya. Oke, Dion Kun. Jadi kalau dari eh bincang-bincang kita, eh, aku udah dulu gitu. Tapi Oke. kita masih punya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah rame banget ya ini tadi ya di Banjir tadi aku chat. sempat lihat dikit. Iya, iya banjir banget itu. Nah, ini aku akan bacain satu-satu ya untuk pertanyaannya. Boleh, boleh. Oke, pertama dari Kak Sandra, itu perasaan Kak Dion pas dengar berita negatif tentang orang Indonesia di Jepang gitu. Apakah Hmm. akan ada kebijakan baru di tahun depan terkait kasus yang baru-baru ini terjadi gitu? Oke, ini yang apa namanya? PSAT PSAT itu ya kalau nggak salah dengar. Iya, ada macam-macam lah PSAT, terus ada yang di Namba Osaka gitu kan. Pertama kali pas aku dengar kayak ya jujur kayak apa sih gitu kan, kayak kita di sini tuh ada loh orang-orang yang ingin bekerja dengan jujur, kayak kita ke Jepang tuh cuma pengen menyambung hidup aja gitu, ada yang kayak gitu kan. Menyambung hidup. Tapi Ya. kayak kenapa ada teman-teman yang malah aneh-aneh sih gitu kan, kadang mikir kayak ngelus dada juga gitu kan. Tapi sebenarnya ya di sisi lain menurutku nggak perlu kita pedulikan juga sedalam itu, asalkan itu tidak merugikan orang Jepangnya juga gitu, tidak merugikan masyarakat lokal, tidak merugikan dalam artian eh, kita nggak ngerusak fasilitas umum, kita nggak apa namanya melakukan kriminalitas segala macam kayak gitu. Soalnya aku sempat nanya juga kan ke temenku yang Jepang gitu kan, apa tanggapan lu terhadap orang-orang nih, misalkan di Osaka waktu itu ada geng-geng segala macam ngalangin jalan kayak gitu kan. Terus kata dia, ya udahlah kayak lu nggak usah pikirin gitu juga, karena ya udah emang eh itu nggak ada hubungannya sama kita, kayak gitu aja sih. Jadi memang fokus ke hidup masing-masing aja kayak gitu ya. Benar, benar, Mm-mm. benar. Oke, kita next ke pertanyaan kedua itu ada Kak Anugrah Arfiansyah. Eh, dari awal berkeinginan ke Jepang sampai terbang ke Jepang, berapa total biaya yang dihabiskan? Oh, berapa biaya yang dihabiskan? Nah, itu melalui dana talang atau mandiri dan lewat jalur magang atau TG. Gimana? Oke, Mm-mm. untuk jalurnya dulu tidak keduanya. Oh, tidak Jadi keduanya. jadi untuk jalurnya itu aku bukan TG ataupun bukan magang. Aku langsung engineer gitu sebagai pekerja engineer lah gitu kan. Hmm. Jadi visanya juga beda, berbeda dari TG maupun magang gitu. Dan untuk biaya yang dihabiskan itu kurang lebih sekitar, yang aku ingat ya itu di bawah 3 juta harusnya. Karena waktu itu Oh. aku cuma bayar visa, enggak, Mm-mm. di bawah 5 juta lah kalau bayar visa dan paspor aja. Untuk biayanya, biaya pendidikannya itu digratiskan waktu itu, puji Tuhan, dan untuk biaya tiket pesawatnya semuanya itu dibayarin sama kantornya. Berarti ini ya. Berarti saat Kak Dian bilang eh, tadi salah satu faktornya tuh laki gitu. Iya, mantep banget sih Kak. Ya, oh tadi ada satu pertanyaan lupa aku jawab juga. Tadi mandiri atau dana talang ya? Itu Oh aku iya, mandiri. mandiri. Kalau Oh untuk biayanya mandiri. aku mandiri gitu, karena ya pada saat itu juga puji Tuhan kan sambil kerja juga ya, jadi ada pemasukan juga, aku bisa pakai Mm-mm. biaya itu sendiri kayak gitu. Oke. Aku jadi keinget satu, menurutku kalau misalnya ini disebut sebagai keberuntungan, eh, aku nggak terlalu percaya keberuntungan ya Kak Dion karena itu adalah hadiah sebenarnya dari kerja dan konsistensi Kak Dion dari sejak kelas 1 SD sampai SMP, SMA dan kuliah. Jadi Iya, itu iya gak sih? Karena keberuntungan tuh pasti kan sendiri udah nyari jalannya kayak gitu. iya, iya, Mm-mm. iya, bisa dibilang. Iya. Kita next ya ke Kak Rizky Alkarim Muarif. Itu teknologi apa aja yang masih banyak digunakan perusahaan Jepang, terutama terkait cloud computing dan juga software engineering? Tech ya tadi, tech stacknya. Iya, heeh. Teknologi. Heeh, Oke. soal teknologinya. Kalau teknologinya kebetulan di Jepang itu, aku nggak tahu tempat lain, tapi kalau di kantorku itu mereka condongnya ke AWS. Itu kalau untuk cloud computingnya. Dan kita ini di tempatku ini emang baru mulai masuk ke digitalisasi gitu. Jadi baru emang masih banyak gebrakannya lah, masih banyak hal yang kita apa namanya eh,
pertimbangkan kita konsiderasikan kita mau pakai tech stack-nya apa aja gitu untuk harganya segala macam itu kita masih banyak cari gitu. Tapi untuk tempat-tempat yang lain gitu kan mungkin ya beda lagi gitu khususnya emang tech company ya emang mereka fokusnya di bidang teknologi itu mereka pasti beda lagi gitu apa namanya utilisasi dari cloud computing dan lain-lainnya itu. Ini pertanyaan akhir ya Kak dari Kak Ahmad Sidki, itu ini menarik banget sih Kak menurutku, sebagaimana signifikan pengguna Sonkeigo dan Kenjogo di industri IT, apa sesignifikan industri jasa atau Jimuso lain? Oke, pertanyaan bagus ini. Ini menarik, ini Iya. menarik. Ini menarik. Sebenarnya Sang Keigo dan Keijogo kalau di tempatku ya, itu sebenarnya gak begitu kepake banget gitu karena apa namanya aku nggak begitu langsung berhadapan dengan klien gitu kan dengan klien aku nggak begitu berhadapan langsung jadi kayak ya udah mau Son Keigo yang dipakai mau Kenjigo yang dipakai mau Tene pun juga Fusuke Teneke juga kadang masih ya udah ceplos-ceplos aja gitu kan tapi kalau untuk teman-teman aku pernah ikut trainingnya teman-teman yang orang sales itu aku dengerin dari cara mereka berbicara itu kayak oh oke ini beda banget nih sama yang biasa dipakai di divisiku gitu karena ketika orang sales yang ngomong mereka langsung berhadapan dengan klien itu bahasa mereka itu benar-benar harus dijaga karena kalau nggak kayak gitu hilanglah satu kliennya nanti. Oh. Nah, oke. Ini pertanyaan akhir ya tadi ya, Dion Kun. Jadi gitu ya teman-teman, ini adalah perjalanan dari Dion Kun sampai dari awal berbahasa Jepang, tertarik dari Naruto itu tadi, terus sampai itu. Tapi ya memang Naruto itu jalan masuk utama para wibu sih biasanya ya. Jalan ninja para wibu memang. Iya, jalan ninja para wibu, karena aku juga awal masuk ke perwibuan itu juga dari Naruto, tapi SMA beda kita. Oh beda. Iya, Dion Kun lebih dulu gitu. Iya. Oke, teman-teman, aku mau ingetin lagi ya, untuk kelas kita itu ada program satu stage itu yang tadi di harga hanya 1,5 juta untuk teman-teman yang join di sharing session ini. Dan kemudian ada juga yang full stage itu di harga 3 juta buat teman-teman yang mau langsung ambil 4 stage dengan 56 si live class gitu. Nah, di sini gimana teman-teman, mulai tambah tertarik nggak untuk belajar bahasa Jepang gitu? Atau mungkin makin motivasi untuk eh, masuk masuk isekai gitu. Nah, gini teman-teman, jadi jangan lupa untuk segera chat Kak Danti ya di nomor 085117529600 dan bilang aku mau klaim harga promo program Jepang gitu. Nah, teman-teman jangan lupa juga untuk isi presensi yang tadi sudah di-share sama kakak-kakak admin di chat box-nya supaya teman-teman bisa dapetin buklet persiapan PTN 5 dan juga rekaman kelas kita itu. Oh, nah, aku tadi bilang belum ya, untuk jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok kita di neon.education dan juga wlc.ions gitu. Jadi terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga Yon Kun udah sharing ke kita semua ya tentang pengalamannya kayak gitu. Teman-teman mungkin bisa rewatch Naruto ya, karena kayaknya aku juga mau rewatch Naruto lagi gitu. Siapa tahu memperkuat lagi gitu kan keinginan untuk makin eh, bisa untuk berbahasa Jepang lagi. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dian San dan juga teman-teman semua. Aku Arta, aku izin pamit undur diri. Terima kasih semuanya.